Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, bicara masalah pengusaha dan usahanya. Karena nggak mungkin pengusaha nggak punya usaha. Harus terus terikat dengan syariat. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh para rasul, para nabi. Bahkan ketika Nabi Syu'aib menyampaikan dakwah ekonomi syariat yang mencoba untuk mengkristalkan antara usaha dengan syariat, ditentang oleh kaumnya. As-salatuka ta'muruna an natruka ma ya'budu aba'una wa na'kula min amwalina ma nasha'. Apakah agamamu melarang kami untuk menyembah Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami, dan melarang kami untuk menikmati harta kami sesuka kami? Dari sinilah sekularisasi itu muncul. Pengennya kaumnya Nabi Syu'aib itu agama itu tidak punya campur aduk dengan urusan muamalah dan kehidupan, hanya batas pada sisi-sisi kehidupan tertentu. Yang seperti sekarang terjadi. Agama dan Al-Quran itu dipakai hanya 3 keadaan. Terutama Al-Quran itu hanya laku pada 3 kondisi kehidupan. Yang pertama, jelas ini nomor 1, kematian. Kalau nggak mati, nggak ingat Quran. Kemudian setelah itu, saat ada musabaqah tilawatul Quran. Yang ketiga, sumpah jabatan. Udah. Antum percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju sama saya, terserah.
Quran hanya berfungsi 3. Ya mungkin bisa ditambah di kampung untuk nunggu kotak kondangan supaya enggak dicolong tuyul uangnya. Itu tambahannya. Tapi fungsi utamanya 3 tadi. Adapun berekonomi, berbisnis, masih banyak yang keberatan. Hatta yang sudah ngaji. Makanya ketika saya menulis buku Langkah Emas Pengusaha Muslim, saya tekankan dan saya definisikan, hakikat sebenarnya pengusaha Muslim adalah bukan pengusaha yang KTP-nya Muslim, tapi pengusaha yang berani membawa Islam ke tengah ranah usaha dan juga praktek bisnis keseharian. Siapa yang paling berani, itulah pengusaha Muslim. Yang enggak berani, pengusaha Muslim palsu. Contoh kecil, bikin herbal, enggak ada izinnya, itu bukan pengusaha Muslim. Enggak ada merek halalnya, enggak ada uji laboratoriumnya. Malah baru ditanya, "Mas, udah punya izin?" "Udah, diizinin Allah nih, bismillah." Itu kan masalah, Pak. Apalagi ini obat dikonsumsi masuk badan. Resiko dampak harus teruji klinik dan laboratorium. Contoh lagi, tiru meniru hasil karya orang. Nyolong sandal antum, mana colong, antum marah nggak di sini? Sandal antum sekarang saya ambil tanpa izin antum, marah? Marah. Pertanyaannya, mana yang lebih mahal, karya ilmiah sama sandal? Ya udah, terserah kalau lebih mahal sandal. Nah itu kecil. Nah ini harus kita tata. Makanya harus ada revolusi mental. Wah. Revolusi mental. Kenapa? Revolusi mental ini harus segera dilakukan. Karena kalau enggak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Dari dua-duanya kena, Mas, ya. Nah, kiblat ekonomi sampai hari ini ada 3. Pertama, kapitalis. Kedua, China, yang kita bisa katakan sosialis. Yang ketiga, syariah. Walaupun sekarang ini ada hal-hal yang tidak perlu label syariah disyariahkan, karena memang kita enggak mencibirkan sampai ada hotel syariah, rumah makan syariah, terus apa lagi, kopiah syariah. Ya, enggak tahu kopiah syariah yang kayak apa yang model saya, apa model Ustadz Arifin Badri, enggak tahu saya. Ya. Intinya karena umat ini sudah jauh keluar dari agama, sehingga seluruhnya lini kehidupan ini perlu dikembalikan ke syariat. Ya. Sampai juga ada perlu baju syariah, kaos kaki syariah, jenggot syariah. Karena ada yang jenggot artis, itu enggak syar'i udah. Nah ini. Dan nampaknya untuk hampir 40 tahun yang akan datang, sistem ekonomi ini akan terus bertarung. Wabil khusus di negeri kita.
Kekuatan ekonomi kapitalis akan membawa warna sendiri, rakus, tidak mengenal sosial, kue-kue, dan prinsipnya kalau melihat orang lemah, salahnya kamu miskin. Gitu ya. Jadi orang miskin disalahin. Prinsip sosialis juga penuh dengan kezaliman. Yang ono tadi penuh zaliman. Ini sosialis juga mendolimi hak-hak pribadi. Sama-sama zalim hadir. Nah, ekonomi keadilan hanyalah ekonomi Islam. Cuma tantangan ekonomi Islam ke depan itu ada 4. Yang saya sering katakan ini faktor penghambat. Baru setelah itu nanti kita akan masuk ke buku Neraka Sakor Menanti Koruptor. Kita ambil bab 2, etika mencari harta. Bagaimana berusaha ala Nabi. Yang pertama, adanya semangat persaingan dan saling berebut kekuasaan, sehingga antar elit Muslim, baik itu birokrat maupun pengusaha, tidak ada niatan yang tulus dan kurang adanya semangat untuk menegakkan ekonomi syariat. Contoh kecil, bank syariah yang sampai hari ini menjadi polemik cukup tinggi antara idealisme Islam yang harus kita wujudkan dalam bank itu dengan tuntutan umat serta realita wujudnya bank syariah yang ada sampai hari ini yang penuh dengan syubhat. Kenapa? Karena kelompok elit politik, elit birokrat, elit pengusaha Muslim yang kurang mau dan kurang mampu membawa syariat tadi ke tengah bisnis dan usahanya tadi itu. Dan ini kita ketika bicara dengan beberapa elit itu juga kenapa ya? Ketika kita jadi presiden, ketika kita jadi menteri, ketika kita punya jabatan, untuk membawa suara agama itu lemah. Yang ada adalah suara hati, suara nurani untuk cepat kaya. Itu dok. Beda dengan non-muslim, ketika dia mencoba untuk berlaga di ranah politik, kekuasaan, langsung mampu menerjemahkan nilai-nilai agamanya. Contoh aja ketika masuk ke dunia pendidikan, dia bisa mengganti semua buku-buku pendidikan. Bahasa Indonesia di sana apa isinya? Thomas pergi ke pasar. Ya, minimal adanya Budi sama Parti. Enggak ada Muhammad Abdurrahman. Itu belum pelajaran lain. Belum lagi di suasana kantornya. Mereka begitu agamis, mereka begitu berani menonjolkan syiar-syiar agama. Ini problem. Hambatan yang kedua menegakkan syariah di tengah ekonomi Islam, di tengah ekonomi umat sekarang, masih minimnya jumlah ekonom Islam. Minim sekali. Contoh aja yang kerja di bank-bank syariah itu kan terpolarisasi menjadi 3 kelompok. Ada yang mereka berangkat kerja untuk memperjuangkan syariat. Ini segelintir orang
Yang kedua, mereka hanya bekerja. Ini silent majority. Jadi mayoritas kelompok, ya udahlah, yang penting kerja, anak saya hidup, suami istri saya bisa kondangan. Soal syariah itu kan kerjaannya ustadz itu. Nah, yang ketiga menentang. Bahkan dia ada di situ malah ngerecokin. Tapi dengan cara yang bagus, dengan cara syariah juga. Mas, syariahnya itu enggak begini, harusnya begini. Ini loh syariah. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, belum adanya dukungan dari umat Islam. Terus terang Bank Syariah sekarang itu mengeluh. Ya karena mungkin faktor-faktor yang masih syubhat tadi, untuk menyimpan uangnya di lembaga-lembaga syariah masih lebih mencintai di konvensional. Atau minimal ada gerakan dari umat itu untuk mendirikan lembaga keuangan yang bersih dari kontaminasi syubhat tadi, masih lemah. Contoh aja sekarang di tengah kita yang punya koperasi kayak namanya atau BKMT yang betul-betul kuat menjadi andalan kita, masih bisa dihitung jarinya bebek cuma 3. Ini. Keempat, belum adanya perangkat hukum yang memadai dari negara atau lembaga dunia, terutama dari OJK, mampu melindungi ya dan menjamin pengembangan ekonomi syariah. Itu. Karena OJK, BI dan juga yang memegang kendali konstitusi adalah masih orang-orang sekuler. Ini problem tersendiri. Inilah tantangan, kalau saya ingin katakan tantangan aja, jangan hambatan. Kalau hambatan nanti rasanya enggak bisa berkembang. Tantangan kita 4. Nah, apapun yang terjadi, seorang muslim yang berlabel pengusaha, kan masalahnya sudah usaha ini. Bagaimana pertahanan seorang pengusaha muslim, pribadi per pribadi dulu, kemudian secara legal, kemudian secara lembaga yang ada KPMI, bertahan di tengah badai syubhat. Inilah nampaknya tema yang saya bisa tangkap kenapa tema ini diangkat. Nah, oleh karena itu, pertama, meneladani para utusan Allah. Ya, buku bisa dilihat halaman 19. Meneladani para nabi utusan Allah, itulah yang membuka wawasan, peluang, dan yang tidak kalah pentingnya prinsip seorang pengusaha terus bisa dikawal oleh syariat. Dan gini loh Pak, antum ini menjadikan agama tujuan, usaha sarana, atau sebaliknya. Itu aja sebetulnya. Nah, hilangkan di benak kita bahwa kalau pakai syariat nggak bisa kaya, itu hilangin, itu loh. Kalau antum masih dihantui itu repot. Ya, contoh, saya punya usaha kecil-kecilan, travel sama penerbit sama 2 sekolah. Walaupun duanya kita bisa pandang sosial. Travel itu sulitnya menolak jamaah yang nggak ada mahram. Tantangan. Kadang 15 orang daftar, nggak ada mahram. Nah, sekarang yang kita jadikan tujuan duit apa agama? Ya kalau duit, waduh, mana
15 kali. Kan gitu kalinya dulu, kalkulatornya keluar. Ya, keluar dulu kalkulator. Duh. Wah, 10 juta lebih, Mas. Itu hilang. Tapi kalau kita tujuannya syariat, la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'ahadi mahramin minha. Tidak boleh seorang perempuan pergi jarak qasar, ya, kecuali harus disertai mahram. Bahkan mutlak Abu Bakar Al-Jassas di dalam tafsirnya Ahkamul Quran menegaskan bahwa ini mutlak dalam kondisi apapun, termasuk haji wajib apalagi sunnah. Karena bagaimana analisa beliau, kalau seorang laki-laki yang sudah mendapatkan kewajiban jihad, kemudian setelah itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya mau haji, saya kena kewajiban jihad, apakah harus pergi bersamanya? Apa kata Rasulullah? Huji ma'aha, haji bersamanya. Saya enggak mau masuk ke ranah polemik ikhtilaf fikih, ke situ saya cukupin di situ. Kita masuk dulu di sini. Hadirin sekalian, soal masalah jago-jagoan usaha, para rasul, para nabi jago usaha kok. Sehingga tidak boleh ada semacam image, nabi kan cuma ngurusin wahyu, enggak pernah kenal usaha. Rasul mengatakan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dengan nomor 2262, ma ba'asallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Dan contoh, Nabi Zakaria menjadi tukang kayu, Nabi Idris menjahit pakaian. Terkenal dia seorang ahli fashion yang paling bagus, ya. Nabi Dawud membuat baju perang. Kalau kita lihat, kurang apa Nabi Dawud? Raja. Yang lebih hebat lagi, putranya Nabi Sulaiman mau emas, tinggal nyuruh jin Ifrit teman-temannya, tolong ambilin emas di gunung itu. Ambil, kasih hadiah Balkis berupa emas berapa banyak, itu ditolak. Tapi dia menganyam anyaman kurma. Maka berusaha untuk mencari nafkah, baik berniaga, bertani dan beternak, tidak dianggap menjatuhkan martabat dan tidak bertentangan dengan sikap tawakal. Nah, hadirin sekalian, tentang masalah bagaimana kita seorang muslim berusaha, selanjutnya adalah budi pekerti luhur. Ini akhlak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin usaha benar dan usaha kita berkah dan menjadi pengusaha muslim, selalu menegakkan pilar-pilar syariat di tengah usahanya, maka akhlaklah yang harus kita kedepankan. Yang kata Rasulullah, husnul khuluq namaun, baiknya akhlak adalah optimis. Wasu'ul khuluq su'mun, dan jeleknya akhlak adalah pesimis, sial. Wal birru ziyadatun fil umur, kebaikan menambah umur. Was-sadaqatu tamna'u maitatassu, sedekah menghambat, mencegah kematian yang buruk. Dan masih banyak hadis-hadis tentang masalah akhlak. Contoh kecil, Pak. Akhlak bagaimana harus mewarnai dan memiliki pengaruh pada keberhasilan usaha kita. Masalah akhlak senyum, jujur, tepat janji, dan menjaga kepercayaan. Itu aja. Bukankah senyum yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatut thayyibah shadaqah,
walau antal ka akhaka biwajhin thalik, sedekah juga. Kita buka toko harganya mahal, senyumnya ya mahal. Itu buka warung begitu. Padahal non muslim bisa gitu loh Pak. Itu kadang-kadang udah begitu sewot. Jujur juga nggak ada. Kecenderungannya selalu mengingkari janji. Kalau punya utang suka nggak dibayar. Mentalnya gali lubang tutup lubang. Masih mendingan gali lubang tutup lupa. Itu sampai utang saya di mana aja ya. Kayaknya udah bebas semua, bebas semuanya. Lupa ya bebas. Itu. Belum lagi hadirin sekalian, bagaimana kita itu bermuamalah yang sehat. Mengedepankan loyalitas sesama muslim, tidak saling menjatuhkan. Ini juga berat di tengah kita. Maaf, anak kasih contoh positif, bukan mendiskreditkan suku atau etnis. China, bagaimana dia sekarang kompak, umpamanya dia ingin, makanya cenderung bisa menjual barang murah Pak. Kenapa? Pengusaha China itu kalau mau beli barang-barang, contoh besi yang saya dapat informasi, besi itu kan kalau beli 1 ton harganya beda, 15 ton harganya beda, kalau 50 ton beda, diskonnya beda. Caranya bagaimana? Saya cuma butuh 1 ton, teman-temannya diteleponin semua, yuk kita beli barang-barang besi. 50 pengusaha toko bangunan kumpulin temannya, bisa 1 ton, 50 ton, harganya 50 ton, dia dapat barangnya 1 ton, makanya dia bisa jual murah. Itu pun berlaku pada barang apa saja. Kecenderungannya kalau partai besar diskonnya besar, harganya juga beda. Bagus kan? Kalau kita, harusnya teman kita nggak boleh tahu tempat kita beli. Mas, jangan diberitahu itu Mas, itu bagusnya kita. Itu bagus. Nggak usah diberitahu itu, biar miskin terus. Contoh lagi Pak, ketika mereka jual barang nggak ada, apa yang terjadi? Pak, beli ke sono aja. Setelah ke sana, temennya. Coba kalau kita, Mas, Pak, ini nggak ada, gimana Pak? Ya udah, nanti nunggu aja seminggu. Pak, di sono ada nggak? Wah, di sono barangnya jelek. Jangan. Itu jangan. Padahal temennya harusnya kan, udah antum ke toko buku sana aja, antum ke herbal sana aja, antum beli ke sana aja, kasih nomor teleponnya. Pak, rezeki antum nggak bakal lari kok dengan cara seperti itu. Ini loh yang kita harus bangun mental, akhlak. Ini kan kecil banget. Kenapa mereka bahasan kita itu jatuh seperti itu, saling menjatuhkan. Giliran nikah aja itu jatuh-jatuhan kan gitu. Itu, wah, lamaran temennya langsung disodok dulu. Itu baru nikah. Ditanyain, Mas, Mbak, jadi nikah sama dia? Iya. Wah, Mbak, awas lah, hati-hati aja. Kenapa? Ya, dia sih mah baik, tapi, tapinya itu panjangnya 1 kilo. Tapi itu akhlak. Padahal Rasulullah SAW, la yakhtib ahadukum khitbata akhi, wa la yabi' ahadukum bai'ata akhi, wa la yasumu ahadukum saumata akhi. Jangan melamar lamaran saudaranya, membeli pembelian saudaranya, menawar tawaran saudaranya. Kan enak tuh. Akhlak kita juga, kalau jual barang cacat, nggak tahu pelanggan, nggak tahu pembelinya, senang. Nggak ditunjukin, terus nanti ngilang. Itu banyak sekali yang kita harus tata. Terutama maaf, yang tadi saya jelaskan, kita itu suka nyolong karya orang lain, terus dimodif, ya, dimodif. Pak, boleh niru, ada aturannya. Modif itu harus berbeda, tidak kurang dari 14 item. Makanya
Cina itu niru ini tapi dibedakan. Beda, umpamanya antum niru buku, dia persegi 4, ente bikin buku bundar. Nah, itu satu item kan, 2. Terus kemudian dilipat ke belakang ada, atau ke sini itu boleh. Ada 14 item. Herbal juga gitu. Antum mau niru bentuk layar komputer, boleh, bentuk aja segi 8. Nah, itu pokoknya ada bedanya. Kadang-kadang subhanallah cuman beda merek tok. Aslinya sun creamnya ya itu juga, campurannya ya itu juga, dikasih merek. Begitu juga propolis ditiru juga. Terus tetes mata Otim dikasih Otum. Itu dong ya. Ini ilmu enggak bener, Pak. Ya, biskuit dibedain biskuat. Ya beda mah ini juga enggak bagus. Itu. Nah, dengan demikian harus dipenuhi dengan akhlak. Bekerja dengan tulus. Keikhlasan seorang pengusaha dalam usaha itu dituntut. Karena kalau memang usaha ini adalah bagian ibadah dan syarat utama ibadah adalah ikhlas, maka keikhlasan sangat diperlukan di dalam usaha. Keikhlasan kita akan menentukan banyak hal loh, Pak. Contoh, antum ikhlas usaha, subhanallah, dengan berbagai macam tantangan apapun akan tekun, sabar. Melayani pelanggan-pelanggan juga. Wong saya ini enggak laku, senyum aja dapat pahala kok. Loh kan gitu niatnya ke sono gitu loh, Pak. Walaupun dia enggak beli, cuman dimek-mek tok. Ini pembeli kok dipegang-pegang tok semua, ini kurang ajar ini. Enggak perlu begitu antum, karena senyum tok itu udah dapat pahala kok. Terus kemudian antum dengan niat ikhlas, ya Allah, ana buka usaha ini bisa membuka peluang kerja, peluang usaha, ngasih lowongan kerja untuk teman-teman aja, pahala lagi. Masya Allah, pahalanya pengusaha itu Masya Allah berlipat-lipat. Apalagi setelah antum berhasil dan punya uang banyak, bisa merawat janda. Wah, usaha Masya Allah tuh, pahala lagi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im fil lail. Orang yang merawat anak yatim, janda. Terus kemudian setelah itu orang-orang miskin, seperti berjihad di jalan Allah dan seperti qiyamul lail. Antum santunin, enggak harus nikah. Loh itu asosiasinya di kesono pikirannya. Enggak harus. Makanya ibu enggak usah kepanasan. Anak enggak memotivasi ke sana. Nyantunin itu anaknya. Itu nanti lewat anaknya ibunya juga dapat. Itu insyaallah. Kalau enggak begini enggak melek ini. Kita bacakan firman Allah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, aku kasih. Makanya dari sini hadirin sekalian, orang kafir pun kalau dia sungguh serius, kaya. Soal masalah dunia ini kata Rasul, innallaha a'tad dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang disenangi dan tidak disenangi. Tapi surga akhirat beda. Bahkan man kana yuridu hartad dunya hartal akhirah nazid lahu fi harsi. Betul. Karena balasan Allah itu selalu lebih banyak. Makanya Allah mengungkapkan nazid lahu, selalu saya tambahi.
Wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang hanya menginginkan dunia, saya kasih, tapi dunia tidak ada nasibnya. Maksudnya bagiannya. Makanya yang ikhlas. Dan antum kaya nggak kaya, berhasil nggak berhasil, kalau ikhlas surga. Antum sekarang berhasil atau gagal, berhasil rugi, apalagi melarat, gagal gulung tikar, lebih rugi dunia akhirat ngebleh. Itu seorang pengusaha. Nah selanjutnya ini yang penting, menekuni usaha halal. Bapak ibu sekalian tolong diperhatikan, keran usaha halal itu seamrek. Jadi jangan sampai antum hanyut pada prinsip omongan orang, nyari yang haram aja susah pak. Itu udahlah bang, nggak usah kereng-kereng nyari duit, istri anak mau makan apa. Subhanallah pak. Saya tanya sekarang sama antum, tanaman yang halal dengan yang haram banyakan mana? Tumbuhan, bijian, buah yang halal. Buah apa yang halal? Yang haram? Gak ada, cuma satu, buah simalakama. Itu aja yang haram. Karena pahit kan, susah dimakan, gak dimakan repot. Ya jangan dimakan. Itu toh. Antum lihat dari mulai cipluan, rambutan, ya apa mas? Itu durian halal semua kok. Bilang mas cari yang haram aja susah. Kerjaan apa sih yang sekarang ini nggak ada yang halal, banyak sekali. Terus kemudian hewan, antum hitung yang halal dengan yang haram, banyak kan yang halal pak. Itu lu kenapa kok kita akhirnya wal gedwal halal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal. Akhirnya kadang-kadang ngukur dimakan mencret nggak ya? Kalau mencret haram berarti. Gue kualat nih. Itu. Sementara hadirin sekalian, non muslim membuka keran halal. Maaf pak, kita berebut keran rezeki haram, non muslim halal. Lihat yang garap kebutuhan haji umroh siapa? Saya sering usul di mana-mana, sampai sekarang belum digarap oleh ikhwan. Buka PT konsultasi masjid, masya Allah. Udah jadi konsultan masjid, jadi konsultan hukum ribet nanti. Jadi konsultan masjid, konsultan sekolah ada pendidikan, konsultan masjid. Jangan jadi konsultan itu enak kok. Konsultan takon usul bayar kontan, itu kan enak. Itu enak. Ruginya apa? Orang konsultan nggak modal apa-apa pak, nggak modal apa-apa. Modal takon, mas ini masjid sudah berapa tahun dibangun pak? Ya udah 20 tahun. Usul pak gitu. Ini kayaknya udah perlu direnovasi nih pak. Nah udah habis itu ente bikin gambarnya. Antum bikin sesar'i mungkin, dari mulai nanti mimbarnya, terus kemudian tempat sholatnya laki perempuan, tempat kajiannya, soundnya itu yang enak. Jangan kayak sound masjid pada umumnya. Kalau ini mah lumayan. Di mana aja penyakit masjid itu 3. 1, soundnya pilek, ngek gitu. 2, tempat wudhunya selalu tidak sesuai dengan kapasitas. Kalau datang bener, kalau jamaah yang nggak normal kan 1, 2. Yang bener kan kayak begini. Harusnya seorang konsultan ngasih masukan pak. Kira-kira orang nunggu proses adzan qomat itu berapa? Oh 20 menit. Berarti dalam 20 menit ini kapasitas wudhu itu harus sekian ratus. Itu contoh aja sekarang di pembangunan Masjidil Haram pak. Sekarang didesain bagaimana dalam 1 jam tawaf itu bisa 150.000. Yang sekarang kapasitas per jamnya 35.000. Berarti nanti kalau selesai perluasan matof 1 jamnya 150.000. Berarti meningkat berapa kali pak? 4 kali lipat. Berarti nanti haji kita bisa 4 kali lipat. Begitu. Ini konsultan. Dari mulai perpusnya, di mana tata letak perpusnya. Database membuat data-data perpus, syukur-syukur komputerisasi. Kemudian masjid juga begitu. Yang canggih ada wifi-nya. Jaraknya 40 rumah.
40 rumah kanan kiri. Karena tetangga itu kan 40 rumah. Wifi apa itu ya? Pokoknya antum bikin. Apalagi tetangga-tetangga itu orang-orang elit menengah ke atas. Jangankan ke masjid, Pak, nama masjidnya aja nggak tahu. Ya udah, antum bikin jaringan teknologi nyampe ke mereka, minta teleponnya. Kalau nggak ketemu, minta pembantunya atau siapanya keliling. Udah didata semua, kirimin pesan-pesan, nasihat, ini dan yang lainnya. Bapak sekalian waspada, sekarang ada ISIS, maka ini adalah kelompok berbahaya. Kasih SMS itu. Tapi Bapak jangan menuduh orang yang cingkrang ISIS itu. Wah, semua kadok cingkrang dituduh, Mas ISIS ya? Ya iyalah, kadok cingkrang itu enggak ISIS. ISIS. Ditanya, Mas ISIS enggak? Iyalah Pak, kadok cingkrang enggak ISIS. Makanya Bapak angkat itu celananya biar enggak pengap, ongkep itu kan gitu. Kalau ditinggiin ISIS itu. Ini kita punya PR baru, Pak. Setelah teroris sudah mulai adem, ini ada ISIS ya. Nah, seperti itu. Coba ini digarap. Peringatan sholatnya, jamnya, waktunya. Kira-kira antara adzan dan qomat itu pantasnya zuhur berapa, asar berapa, setel. Kemudian tempat-tempat TPA-nya, tahfidnya. Nanti kalau seandainya ada diskusi, seminar di masjid gimana? Jangan sampai selalu kan kalau seminar ribet. Akhirnya apa? Minjem meja tetangga. Gitu. Dilengkapin sehingga dan subhanallah Pak, masjid di Indonesia itu banyak. Antum kehabisan SDM, SDA kalau mau nggarap masjid itu aja udah. Itu peluang kan. Belum lagi yang lain. Contoh kopiah, 90% kopiah kita ini dibikin oleh non muslim loh Pak. Yang dibikin muslim yang kopiah kita hitam itu. Yang gini ini China semua. Tuh mereknya lihat. Coba bukain semua. China. Itu. Belum lagi mukena, belum lagi ihram. Subhanallah, samret. Cuman gitu, kita itu bisnis kurang akal. Kadang-kadang ngejar milik teman sendiri yang laris ditiru. Cari peluang, cari alternatif, menciptakan suatu karya baru untuk umat. Dan yang penting tadi itu halal. Dan jangan sampai masuk ke ranah haram, karena ayyu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Darah daging mana saja yang haram, neraka yang paling berhak untuk mengambilnya. Belum lagi enggak berkahnya usaha antum, Pak. Antum tadi itu usaha untuk apa sih? Pada ujungnya kan akhirat, pada ujungnya antum dibungkus. Kata para ulama, wahai manusia, carilah yang karuniakan Allah ini untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan air, kepentingan tanah, kepentingan nafsu. Dan ingatlah, kamu akan mendapatkan bagian cuma satu, yaitu kain kafan. Dan ketika manusia meninggal dunia, kena musibah dua, bukan matinya, bukan meninggalkan keluarganya, tapi harta yang dicari ditinggal semuanya, ketemu Allah dihisab semuanya. Itu. Yang enak siapa? Ahli warisnya. Pak, ahli waris itu tanya satu, warisan kamu dulu baginya bener enggak? Selesai. Bapaknya mau cari dulu dengan cara apa? Enggak ditanya Allah, yang ditanya bener enggak bagi warisannya? Yang digebukin siapa? Bapake karo malaikat. Itu, makanya jaga. Wong pada akhirnya juga saya tinggalin. Kan kita untuk akhirat, usaha untuk dakwah. Kenapa kita harus melanggar dan menabrak tembok agama yang itu dilarang? Tuh. Selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kadang kehidupan itu fluktuatif. Makanya kata Rasulullah, wa in istabta'a ahadukum rizqahu
jika sekarang di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, fala yatrubanna bi maksiatin, jangan dicari dengan cara maksiat, fa inna fadlallahi la yunalu bi maksiatin, karena karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Bahkan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, ditegaskan oleh Allah halalan thayyiba, karena tidak semua halal itu thayyib, tapi kalau thayyib pasti halal. Halalan thayyiba artinya halal yang kita bisa menikmatinya. Kita minta sama Allah. Makanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Bukan halal loh Pak, wa rizqan thayyiba. Karena kalau sudah halal, thayyib, enak, berkah, dinikmati. Contoh, ada rezeki halal. Contoh barang halal banyak yang sudah tidak bisa dinikmati oleh sebagian orang. Sate kambing karena kolesterol halal, tapi sudah nggak thayyib bagi saya. Bahkan nggak boleh nasi, nggak boleh. Bahkan ada orang makannya cuma gaplek tok. Nah itu doanya harus dipertajam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Selanjutnya menunaikan hak harta. Nah ini harta itu ada harta pribadi, ada harta negara, ada harta milik Allah, atau harta bersama kalau kita bisa bilang. Nah ini harus dikeluarkan. Dan hak harta itu ada dua, hak sesama hamba, terutama kongsi. Ya, qala Allah Ta'ala ana khasmuhum yaumal qiyamah rajulun u'tiya bi thumma ghadar. Saya menjadi musuh orang tiga kata Allah nanti di hari kiamat. Rajulun u'tiya bi, orang yang diberikan sesuatu karenaku, maksudnya diberikan wewenang, diberikan amanah, thumma ghadar, kemudian khianat. Wa rajulun ba'a hurran, orang yang menjual manusia merdeka, fa akala thamanah, kemudian dimakan hartanya, harganya. Wa rajulun istajara ajira, ada orang yang sekarang mengangkat pekerja, fastaufa minhu, dia kerja dengan baik, walam yu'tihi ujrahu, enggak kasih itu gajinya, tidak dikasih secara total atau tidak dikasih secara adil. Makanya Pak, ini kalau ada pengusaha tolong perhatikan, adil ajir ajrahu qabla ayyajiffa araquhu. Kata Rasul, berikan upah pekerja dengan kerjaannya itu sebelum kering keringatnya. Jangan jadi pengusaha ngeyel. Pak, gajinya kok belum turun Pak? Kata kajian, sebelum keringet kering udah dikasih Pak. Lah kapan keringetan AC terus? Jangan ngeyel seperti itu antum. Kasih. Ya. Dan mereka itu satu-satunya andalan loh Pak. Antum dia kerja dari pagi jam 7 sampai jam 3. Antum kok ya tega-teganya. Dia punya anak, punya istri. Kasih. Kalau nggak mampu, ada solusi. PHK gitu loh. Digaji normal enggak, dipecat enggak. Biar dia bekerja di tempat lain. Nah, dan usahakan UMR itu dipenuhi. Itu UMR itu apa? Apa? Hah? Bener nih. Jangan-jangan opah mati ya habis itu. Itu R-nya nggak usah lanjutin deh. Nah ini sekalian, kasih upah minimum regional yang ditetapkan oleh Jawa Timur berapa? Kasih. Syukur-syukur nambah. Ya. Makanya ini sekalian, kita di sekolahan juga, di usaha juga, kita usahakan walaupun baru berdiri. Dan usaha itu punya watak begini loh Pak. 4 tahun pertama biasanya usaha memakan penghasilan kita. 4 tahun kedua usaha penghasilan memakan penghasilan usaha. Ya udahlah bisa nutup. 4 tahun ketiga baru kita memakan penghasilan usaha. Itu kadang kita itu kurang sabar nunggu ulet kerja kerasnya itu, gak sabar.
Konsepnya, proposalnya sampai numpuk 5 laci. Karena Mister Konsep. Konsepnya bagus. Baru setahun nggak jadi lagi. Nyoba lagi. Sampai tuwek nyoba. Tekunin. Pak, usaha itu sebetulnya sama saja. Nggak ada hoki-hokian buat kita. Yang penting halal. Semuanya hoki. Yang penting itu diridhoi Allah. Semuanya adalah apa? Bagus. Cuma kita sekarang pertama kerja keras, ulet, tekun, dan nomor selanjutnya tidak. Kalah pentingnya adalah selalu doa kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan sendiri, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Itu konsepnya, tekunin aja. Ya. Contoh apalagi tahapan 4 tahun pertama. Itu bisa lolos saja, Masya Allah, Pak. Ya Allah, kayaknya sekolah gak anak terusin deh. Susahnya kayak begini. Bangunan selesai, nyari dana susah. Minjem orang gak dipercaya. Cari sumbangan ke sono sini dikatakan ngemes. Pakai kantong dijulukin Ustadz Kantong. Gak enak semua, Masya Allah. Tapi bismillah, alhamdulillah lolos. Gitu. Berat memang, tapi insya Allah. Kenapa, Pak? Karena keuntungan 4 tahun pertama itu keuntungan pasar. Antum dikenal pasar itu sudah untung kok. Wah, di sana itu Mas ada isi ulang. Itu butuh waktu hampir 4 tahun, Pak. 4 tahun itu orang itu isi ulang di Solo saya. Alhamdulillah. Baru 4 tahun, wah di sana Mas. Sekarang 1 bulan bisa 2.000 galon, 2.500, lumayan. Itu ada lagi usaha kantin, ada ditekunin, jangan dicoba-coba. Seperti travel sejak tahun 2007, baru sekarang. Penerbit juga begitu, baru sekarang. Jadi butuh waktu panjang, tekun. Jadi 4 tahun pertama itu hampir nyaris penghasilan kita kesedot ke usaha untuk iklan. Dikenal, Mas di sana itu ada warung kelontong Mas, penjual beras. Wah itu murah Mas. Orangnya aja kayaknya Muslim taat itu Mas, jenggotnya panjang banget tuh Mas. Loh, alhamdulillah. Akhirnya apa? Udah kalau beli ke Pak Jenggot aja, dikenal Pak Jenggot. Itu namanya sampai nggak ketahuan itu Pak Jenggot sana tuh berasnya murah. Loh itu butuh 4 tahun Pak. Nah 4 tahun kedua sudah mulai bisa nih nutup kontrak, gaji karyawan normal, ya ada sisi-sisi sedikit selisih untuk nyekolahin anak ini. Alhamdulillah 4 tahun kedua udah mulai beli mobil, nikah lagi, Masya Allah. Minum dulu. Selanjutnya dengan sekalian hak Allah. Ya, hak manusia sesama manusia bukan hanya gaji aja loh Pak. Banyak ya. Kongsi keuntungan berbagi, mudharabah kasih hak sesama manusia. Antum kongsi mudharabah syirka, jangan hanya untung diri sendiri. Dan tolong hati-hati Pak. Kongsi itu rentan pecah. Bukan apa-apa. Yang bicara adalah realita dan dalil. Dalil mengatakan wa innal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Sesungguhnya pengkongsian itu kebanyakan adalah pecah kecuali yang beriman dan beramal soleh, dan itu sedikit. Makanya buat MOU jelas, hitam putih jelas, pembagian jelas, saling kontrol. Karena teman itu ada 3 macam. Ada orang teman yang enak diajak berteman, enak diajak berbisnis. Ada teman yang enak diajak berbisnis, nggak enak diajak berteman. Ada yang enak diajak berteman, nggak enak diajak berbisnis. Itu. Yang teman yang bagus berteman sama berbisnis. Itu. Kalau belum sanggup ya kelola sendiri. Dan rahasia usaha apapun controllingnya.
Itu kalau kita menggunakan teori Puakan, planning, coordinating, acting, controllingnya itu. Mau sekolah mau kontrol, kontrol SDM, kontrol keuangan, kontrol sistem itu terus. Nah di sini harus sering melakukan analisa dan evaluasi. Makanya Pak, Astra itu kenapa berhasil? Karena katanya orang Astra ya, katanya sih, bener nggak tahu. Karena saya sana ngaji itu sudah berapa tahun ya. Astra itu singkatan asal susah terus rapat, asal seneng terus rapat. Itu nggak tahu ini cok kali cok dikali-kali cocok apa godak gade kado apa memang betul asal seneng antum terus rapat sama anak buah antum. Rasul aja kata Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat orang yang paling senang musyawarah ketimbang Rasulullah. Asal senang terus rapat walaupun sukses, usaha sudah berhasil, ayo anep. Dan anep itu jangan di kantor terus, jenuh. Ajak sesekali ke rumah makan, 10 anak buah, ruangan sewa. Ya, nanti beliin kerupuk aja, nggak usah banyak kerupuk, rame, kerupuk sama teh segelas, itu tutup udah ruangannya. Pak, oh cuma kerupuk, udah makan aja, rame juga. Gitu. Ini bos pelit banget katanya. Kita di anep sampai 3 jam, masa keluar kerupuk itu. Masya Allah, analisa, bagian keuangan, apa kesulitannya? Analisa dulu, ya. Tantangannya, hambatannya, ancamannya, analisa. Terus kemudian kita evaluasi, kita petanin satu-satu. Perbagian, kalau memang kita targetkan 3 jam, ya jangan banyak-banyak sub yang kita angkat. Umpamanya sekarang nggak usah jauh-jauh, yang kita angkat keuangan aja dulu. Sama kedisiplinan, kalau di sekolah itu kan paling susah disiplin. Analisa evaluasi kedisiplinan karyawan itu membutuhkan waktu 3 jam. Kenapa? Apa kendalanya? Karyawan ini terlambat, guru ini terlambat, ngajarnya tidak maksimal, kayaknya sama anak kok nggak dekat, bahkan cenderung terjadi kekerasan. Kenapa? Kita evaluasi. Kepala sekolahnya, kenapa ada guru-guru keluar? Kita evaluasi. Ini anep, penting. Oke? Selanjutnya hak Allah, ada zakat, infak, sedekah. Mas, antum dengan infak itu enggak akan bakal rugi, karena Rasulullah mengatakan mana qasamalun min sedekah, enggak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ada kisah di Sahih Muslim, seorang petani dilihat hujan lokal Pak, sambil mengeluarkan aski hadiqata fulan, siramin kebunnya si fulan. Orang itu datang ke sana lalu tanya, ada apa? Kok ada hujan lokal sampai ada keluar suara di langit seperti itu? Kata sang petani, tidaklah aku menanam hasil tanamannya, 1/3 saya balikin untuk ditanam lagi, 1/3 untuk keluarga nafkah saya, 1/3 saya infakkan. Itu antum juga gitu. Antum coba aja, kalau nggak percaya, coba 2 bulan gaji antum bikin begitu. Kalau miskin juga 2 bulan nggak terlalu masalah itu. Dicoba, kalau betul nggak, kalau nggak betul juga nggak terlalu nyungsep gitu loh. Ya, antum coba 1/3 saya gunakan untuk infak keluarga, nafkah keluarga, 1/3 untuk operasional kerja, 1/3 infak ke masjid, ke dakwah. Jangan sekarang seperti sekarang Pak, kasihan masjid, lembaga pesantren, nyanyiannya ya dana-dana, ya dana-dana, ya dana, ya dana-dana, ya dana, ya dana-dana, pesantren kekurangan dana. Itu nyanyiannya yayasan itu. Nah gimana? Banyakan itu kalau diedarin kotak infak paling banter gambar pedang Patimura yang masuk itu.
Masya Allah, dibuka guanya itu, pedang kabeh isine itu, kotak 10, pedang Pak ini mau perang atau mau infak? Nah kadang ngeles. Nah ini pengusaha kalau mentalnya seperti itu, untuk apa usaha? Untuk apa? Harusnya Pak caranya, kalau ada kotak lewat, keluarkan duit yang paling gede di dompet, gitu loh, cabut. Kalau memang nggak tahan dulu, latihan. Kali ini saya pasang yang paling gede 10.000, anak cabut, lolos, masuk. Lain kali tingkatin 20.000, cabut lagi, masuk. Besoknya lagi ada tablek, ada ini, masukin lagi 5.000, 50. Waduh, licin banget Pak. Ya udah, tunggu kering, ya kan gitu. Nanti tingkatin lagi 100.000, cabut. Waduh Pak, kok nabut linggis sih. Nggak kena. Nah itu seperti itu, 100.000 itu kok nyabut linggis Pak. Padahal cuma dompet gitu. Swalot. Alasannya apa? Pak, saya itu kalau infak gede nggak ikhlas Pak. Kalau kecil ikhlas. Lah kapan selesainya tuh masjid? Masjid itu butuh duit, nggak butuh ikhlas. Orangnya butuh ikhlas, nggak butuh duit. Nah itu jadi, jangan dibalik. Orangnya butuh duit, masjidnya butuh ikhlas. Nggak selesai Pak. Masjid ini nggak bakal masuk surga Pak. Yang masuk surga siapa? Antumnya. Itu. Nah di sana dibangunin rumah sama Allah. Alasannya ada aja. Kalau gede nggak ikhlas, kapan selesai itu masjid? Masjid itu butuh duit, nggak butuh ikhlas. Itu orangnya butuh ikhlas, nggak butuh duit. Nah itu lancar. Nah kalau sudah berinfak, jangan mikir bisnis. Kalau sudah bisnis, jangan mikir sosial. Itu caranya. Antum akan bersikap elegan. Kalau sudah bersosial, jangan mikir bisnis. Kalau sudah berbisnis, jangan mikir sosial. Kadang-kadang kita campur adukkan. Udah deh Mas, nggak apa-apa. Duit itu udah saya ini aja deh. Dan anggap infak. Nah, nanti antum tagih, Mas. Ini kayaknya kurang 25 perak. Pelit banget antum. Nah ini yang salah. Pak, ini bukan masalah pelit Pak. Ini nanti akuntan saya error ini kalau nggak saya tagih, gitu loh. Biar jalan akuntannya itu. Nanti soal infak ada, lorotin 25 juta, gitu loh. Ambil infak. Kalau sudah ngeluarin infak, jangan mikir bisnis. Waduh, 25 juta. Kalau gue pulangkan emping atau kerupuk Palembang udah dapat berapa ya? Nah, nggak jadi. Nah ini sekalian, di dalam firman Allah surat At-Taubah, orang yang pelit apalagi infak wajib yaitu zakat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Nanti di hari saya setrika dengan neraka, jidatnya, lambungnya, punggungnya. Kenapa Pak? Al jaza'u min jinsil amal, katanya Muhammad Rashid Ridho di tafsirnya. Kenapa orang yang pelit infak disetrika jidatnya, punggung, lambungnya, punggungnya? Karena ketika orang bakhil yang action apanya Pak? Pertama kali jidatnya mengkerut. Mas, kayaknya untuk sekarang belum bisa Mas ngasih infak. Sambil apa? Nah gitu. Habis itu yang nyodorin maaf ditinggal, kasih lambungnya. Habis itu minggat, kasih punggungnya. Udah, ini orang bakhil. Setrika jidatnya sama Allah dulu, sama itu lambungnya, habis itu punggungnya. Karena orang yang menyumbang hati tersakiti dengan action tersebut. Nah, selanjutnya di sekalian ini menjauhi praktek riba, dan ini saya banyak komentar tentang riba ini karena waktu ini ya. Pengembangan keuangan dan ekonomi melalui sistem riba merupakan penjajahan ekonomi secara sistematik
dan terselubung sehingga banyak negara-negara maju pasca perang dunia memberi pinjaman kepada negara-negara berkembang, baik kepada negara Islam atau negara sekuler, sehingga dalam waktu sekejap kekayaan negara-negara tersebut dikuras habis. Dan bahkan kekayaan Bank Sentral Amerika itu dalam waktu kurun sejak tahun 45 sampai sekarang itu sudah beratus-ratus kali lipat. Belum lagi Bank Swiss, belum lagi penjajahan. Kita dipaksa dan itu sudah sistematik, sulit. Ya, bahkan sudah hampir nyaris berbicara masalah riba itu, subhanallah, sulit. Padahal Rasulullah mengatakan, saya ambil dua hadis. Ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amri ila kullin. Tidaklah orang memperbanyak kekayaan dari riba melainkan akhirnya nanti adalah menyedikit. Bahkan Rasulullah mengatakan ma dhahara fi qaumin az-zina war riba. Tidaklah nampak di dalam sekelompok kaum merajalela zina dan riba illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jal, melainkan dia menghalalkan untuk dirinya disiksa, diadab oleh Allah. Jangan membabi buta mencari ilmu dengan merampas hak orang, dengan menzalimi orang, menimpakan bahaya ke orang, la darar wala dirar. Bahkan Rasulullah ketika khutbah haji wada, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Jadi yang bersih, tidak meminta jabatan. Ini khususnya yang kerja di instansi atau dimanapun, tidak minta jabatan itu lebih baik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, innaha khizyun wa nadamatun. Sesungguhnya jabatan imarah itu adalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak-haknya, maksudnya dia pantas untuk menjabati itu. Wa addal ladzi, yang nomor dua, wa addal ladzi alaihi fiha, menunaikan secara proporsional dan profesional penuh amanah hak-hak jabatan tersebut, kerja dengan baik, penuh amanah, profesional. Terus kemudian bertindak bijaksana, atasan kepada bawahan, bijaksana, bawahan terhadap atasan, bijaksana. Terus sesama sekawanan atau teman sejawat juga bijaksana. Memelihara amanah, katanya Abu Bakar Ibnul Arabi, Pak, Masya Allah, ketika beliau menjelaskan tentang amanah, telah kami jelaskan yang Allah katakan sifat-sifat orang mukmin adalah walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang terhadap amanahnya dan janjinya menjaga. Kata beliau, telah kami jelaskan tentang wajibnya menjaga amanah dan perjanjian. Kami juga telah menjelaskan tentang dalil pentingnya hal tersebut. Hendaklah kalian menunaikan amanah kepada orang yang memberi kalian amanah dan jangan mengkhianatinya. Bila ada orang yang melanggar kesepakatan dengan kita atau dengan kalian, kalian jangan merusak kesepakatan dengannya. Dan bila seorang kufur kepada Allah karena kalian, maka kalian jangan kufur kepada Allah karenanya. Bila seseorang menodai perjanjian dengan kalian, maka kalian jangan mengingkari perjanjian dengannya. Idfa' billati hiya ahsan. Api tidak bisa dilawan dengan api, kotoran tidak boleh kita balas dengan comberan. Islam selalu mengedepankan perbaikan dan kebaikan dalam seluruh apapun. Tentang profesionalisme kerja, Pak, ketika kita kerja adalah menjual waktu kita. Jadi tolong dijaga dengan baik. Apalagi Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim ma wafaqal haq. Muslim tergantung perjanjian yang telah diteken selagi sesuai dengan kebenaran. Jangankan gitu, lihat Pak, ifrit. Qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata ifrit ketika menyanggupin untuk memindahkan singgasana Balqis kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya akan pindah sebelum kamu selesai rapat. Sungguh aku terhadap itu qawiyun, punya skill, aminun, amanah. Masya Allah.
Qawi, kuat itu maksudnya adalah skill. Kekuatan itu bisa otak, bisa otot. Tapi pada dasarnya kerja itu kekuatan otot, profesional, keterampilan. Qawi, aminun, amanah. Subhanallah, dari sini Pak kita bisa ambil hikmah. Suasana negara, atau lembaga, organisasi atau perusahaan, kalau bagus, pemimpinnya itu bagus kayak Nabi Sulaiman, subhanallah, yang eprit jadi amanah. Tapi kalau rusak Pak, yang amanah-amanah jadi eprit. Wah, itu fakta. Saya sering contohkan kok. Perusahaan yang bagus seperti mobil baru, perusahaan yang jelek seperti mobil lama, bobrok. Pak, antum ketika naik mobil baru ada otak dikit aja berasa enggak? Ini kayaknya enggak enak. Tahu. Kalau mobil tua bobrok, ban copot aja enggak ngerti, Pak. Malah nyetir sambil nyetir, Mas, iku bane sapa, Mas? Lu banmu lu, Mas. Kok enggak ngerti? Begitu juga kantor. Anak buahnya korupsi itu loh Pak, enggak ngerti. Loh, Mas, kok bisa dia korupsi? Lah, Bapak kan atasannya. Enggak tahu itu ya. Rusak, sistemnya enggak karu-karuan. Anak buahnya kemana, pimpinannya kemana, hancur. Sehingga kita perbaiki, lihat, iprit aja amanah Pak, zaman Nabi Sulaiman. Tapi kalau zaman sekarang, yang amanah-amanah jadi iprit, Quran aja dikorupsi, nggak iprit kan itu? Iprit. Kalau nggak iprit nggak mungkin kan? Quran. Kalau Injil mendingan kan gitu. Atasan sebagai teladan sama bawahan. Nah ini sebelumnya Pak, korupsi sekecil apapun. Nah ini harus kita hilangkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Pak, orang biasanya di kampung, contohnya, bismillah, biasanya naker beras. Kalau naker untuk orang lain tangannya begini, kali 1000. Sambil yang punya membeli diajak ngomong, Pak, lain kali. Gitu. Nggak ngelihat tangannya begini, 1000 kali. Kalau naker beras orang lain tangannya begini sambil dipuenek, gitu kan. Gitu. Pinter permainan, apalagi dia sudah jadi pedagang 10 tahun. Oh, itu udah otomatis. Gitu. Ini wailul lil mutaffifin. Apa itu mutaffif? Ngentit nggak kelihatan. Nah, ngentit di kita itu masya Allah sudah membudaya. Suap menyuap apalagi. Orang Indonesia itu masya Allah bagusnya setengah mati. Suap-suapan terus. Kalau nggak disuapin nggak mantep. Nih suapin. Karena budaya. Dan memang Pak, kalau kita ngerunut, makanya saya jelaskan di sini juga secara korupsi di Indonesia. Indonesia itu memang bikin orang korupsi itu gampang sekali. Contoh, VOC itu dibubarkan oleh India Belanda karena dirundung korupsi. Dirundung korupsi. Dibubarkan oleh India Belanda, akhirnya berdiri negara Belanda di Indonesia. Koruptor semuanya. Padahal dari Belanda bagus-bagus, dari Indonesia jadi koruptor semua. Jadi mama Indonesia itu berhasil pendidikan korupsi. Berhasil mendidik koruptor itu bagus-bagus di sini hasilnya. Itu. Contoh aja di sekalian, perusahaan Palija dibeli oleh Prancis. Orang Prancis itu kan masya Allah, setelah kesini Pak, korupsi semua. Oh, ditarikin semua ke pusatnya, korupsi semua. Subhanallah. Kenapa? Memang rusak. Makanya kata orang, plesetannya orang-orang pengusaha asing, kalau mau usaha di Indonesia, kalau mau tinggal di luar negeri Pak. Kenapa? Kalau di luar negeri jelas, aman, teratur. Kalau di Indonesia usaha bagus, tanggal merahnya banyak. Itu kan gitu. Usaha di mana aja boleh. Boleh. Di depan istana aja boleh. Buka ini pedagang kaki lima. Boleh, gampang. Itu apalagi gampang suap-suapan. Kerja di sini, cari uang di sini, tinggal di luar. Aneh kan? Karena tatanan sudah rusak. Nah, atasan sebagai teladan dalam hal apapun. Kalau masya Allah atasannya sholat jamaah rajin, anak buahnya Pak atasannya ngaji semua.
Ana buktikan kok di beberapa perusahaan ketika seorang direkturnya atau GM-nya atau manajernya, masya Allah ngerti agama ahli sunnah, semua ngaji semua. Bagaimana dulu ada salah satu menteri yang ngerti tentang sunnah, ngaji tiap hari, eselon 1, 2, 3, 4 ngaji semua. Walaupun kepaksa, lama-lama insya Allah. Awalnya orang itu kan kepaksa dulu. Antum dulu kan rata-rata ngaji itu kan dipaksa dulu. Bangun sholat dipaksa dulu. Akhirnya kan alhamdulillah enak juga. Dipaksain bangun subuh itu. Makanya antum kasih contoh. Yang enggak mau ngaji kena poin pelanggaran berat. Antum kasih aja kan pelanggaran itu ada 3, berat, sedang, ringan. Enggak ngaji masukin pelanggaran berat biar cepat keluar kalau enggak ngaji. Kena poin sekali, 2 kali langsung kasih SP1, SP2, SP3. Wis metua Mas. Gitu kan gitu. Ngaji itu penting. Kalau perusahaan antum ngaji, wah amanah semua masya Allah. Senang juga antum. Perusahaan berkembang bagus, amanah nggak ada yang nyolong. Contoh aja Pak, pabrik itu perusahaan Toyota. Dulu belum ada BKMT, Badan Koordinasi Masjid. Itu bermasalah. Karyawannya istirahat ngelayap, baliknya terlambat, ya. Terus kemudian sering spare part hilang, itu apalagi spare part itu kecil aja 9 juta ini. Sekarang telah ngaji, alhamdulillah. Walaupun terjadian cara, karena apa? Ada dorongan dari dalam. Kalau diawasi manusia susah Pak. Manusia itu terbatas. Kalau yang ngawasi Allah itu beda dengan iman. Melayani sepenuh hati ini bagi mereka yang kerja di pelayan-pelayan publik, tolonglah yang ikhlas. Antum Pak, kalau sekarang datang dilayanin orang cepet, tepat, bagus, seneng enggak? Seneng kok. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang senang dijauhkan neraka masuk surga, hendaknya mendatangi Allah mati dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya melayani orang dia senang dilayani, gitu loh. Terutama di bagian-bagian publik. Contoh aja antum bayar listrik, aduh lambat banget. Atau contoh antrian di suatu imigrasi, wah pelayan bagus cepat, apalagi capek kayak begini, cepat bagus selesai, senang Pak. Begitu juga antum ketika saat sedang melayani, ya. Dan dulu kan yang dulu, antum lihat hadis Rasulullah tentang kiamat, tanda-tandanya kalau sudah disisihkan amanah. Siapa yang tanya? Badui. Rasul enggak jawab dulu, kenapa? Kata Imam Al-Hafidh, kemungkinan besar karena Rasulullah sedang melayani orang, mendahulukan yang dulu, mengakhirkan yang akhir. Akhirnya ditanya, siapa yang tanya tadi? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Fa idza duji'atil amanatu fantadiri sa'ah, kalau disia-siakan amanah tunggulah kehancuran. Fa kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan? Idza busidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah, kalau sudah perkara diserahkan bukan ahlinya, tunggu kiamatnya. Makanya Pak, kerja enggak profesional sendiri itu sudah enggak amanah, walaupun antum serius. Karena Rasul mengatakan kalau diserahkan bukan ahlinya. Contoh nurunin mesin enggak bisa balikin. Wah Pak, tapi saya kan serius Pak. Ya serius, gak bisa balik mesinnya. Itu bongkar pasangnya gak bisa. Untuk apa? Itu. Selanjutnya kita percepat menciptakan suasana harmonis. Di kantor jangan provokatif. Demo ini antum ciptakan kondisi yang harmonis, sejuk, ya. Itu kan kadang-kadang ada orang kecewa sedikit aja ngajak temannya. Padahal di perusahaan itu yang kecewa cuma 5, di atas namakan semua karyawan. Akhirnya perusahaannya tutup. Itu banyak sekali. Yang lucu di Cikarang, Ana diundang untuk menjelaskan perusahaan ini ditutup karena di sana banyak yang ngaji gitu loh. Ana diundang. Ini Pak Ustadz, lucu kan karyawan ini. Kita itu pernah ngasih tunjangan. Sebetulnya besaran tunjangan itu lebih gede daripada yang dituntut mereka. Kita mau ngasih tunjangan yang sukses, yang berprestasi. Mereka nuntut bagi bareng-bareng, minta sekian per orang. Padahal perusahaan itu sudah menganggarkan 3M, dengan tuntutan itu cuma 2M. Itu kan 2M, untung perusahaannya. Itu. Dan standar seleksi karyawan
ya amanah dan profesional, seperti anaknya Nabi Musa, Nabi Syuaib ketika usul Nabi Musa dijadikan pekerja apa? Al-Qawiyyu Amin, yaitu kuat dan amanah. Dan juga Ifrit tadi, bahkan malaikat Jibril Pak, di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin, di quwwatin, profesional, samma amin, amanah. Nah hadirin sekalian, selanjutnya juga saya sering katakan, amanah dan profesional itu seperti dua keping mata uang, ngeblank satu aja nggak laku. Contoh, antum punya duit 100.000, sebelahnya putih nggak ada gambarnya, laku nggak? Beli cendol nggak dapat. Amanah toh, profesional nggak ada, nggak laku. Perusahaan mau jalan dari mana? Profesional toh, amanah nggak laku, nanti kacau balau kerjaannya, duit hilang. Amanah, profesional. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita sampaikan dan mudah-mudahan manfaat. Saya kira nggak usah ada pertanyaan. Ada nggak? Ada. Oh banyak. Iya 4 aja karena iya. Ada hadiahnya. Hadiah pertama kulkas. Silakan nanti diambil ke panitia. Bagaimana hukumnya secara syar'i pengusaha yang mengandalkan tender lelang di pemerintah? Sebetulnya lelang itu sah dalam muamalah seperti yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, tentang masalah cor-coran harga, karena itu belum tawaran tetapi masih penjajakan. Kalau sudah deal, nah itu yang baru nggak boleh menawar tawaran saudaranya. Cuma yang menjadi permasalahan adalah permainan tender itu yang nggak boleh, suap menyuap dan yang lainnya, sehingga yang menang diatur-atur. Ini yang contoh aja, saham itu boleh, beli saham itu boleh, membeli saham itu boleh. Yang nggak bagus apa? Permainan saham. Apa? Permainan saham. Saham hanya dijadikan sebagai aksi untuk cari untung sesaat, selisih waktu, selisih harga. Ini yang nggak boleh. Beli saham, anak buka perusahaan, anak go public, beli nggak apa-apa. Kelapa sawit apa ini. Tapi kalau permainan saham itu jelas haram. Sekarang ini banyak perdagangan online, Bang, skala besar maupun kecil. Yang saya tanyakan, perdagangan online, trading forex, perdagangan uang haram atau? Kalau forex itu MUI Indonesia mengeluarkan kalau pencairan uang itu di bawah 2 hari masih dianggap mislan bimislin, yadan biyadin. Tetapi saya melihat fatwa ini masih mengandung syubhat. Karena Rasulullah mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah mislan bimislin yadan biyadin, kan gitu. Jual uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, sama dan kontan. Tapi permasalahan juga fatwa itu bisa keluar karena transfer uang, karena nggak mungkin nenteng uang 10 miliar, Pak. Ya. Itu uang itu masuk ke rekening itu kan kadang-kadang nggak langsung. Itulah yang menjadi pertimbangan. Contoh aja, transfer uang yang model apa itu dari bank beda itu apa namanya? Apa Mas? Bukan. RTGS. RTGS itu kita transfer sekarang, cairnya kapan, Pak? Hah? Sekarang 2 jam. Nah, selisih 2 jam itu apakah ma'fu atau masuk ke dalam riba? Karena Rasulullah mengatakan mislan bimislin yadan biyadin. Ya, sama dan kontan. Wa idakhtalafa, kalau beda bendanya rupiah dengan dolar, fabi'u haitsu syi'tum, jual terserah kamu harganya berapa. Yadan biyadin, tetap kontan. Yang menjadi permasalahan, selisih 2 jam itu apakah termasuk riba, tidak yadan biyadin? Ini harus didiskusikan, ya.
Kalau menurut saya ini termasuk yadan biyatin. Tapi kalau 2 hari, kalau sampai 2 hari itu apa namanya? Sekarang masuk, ambil besok, apa itu apa? Hah? Hah? Iya. 2 hari luar negeri ya. Nah, forex ini rata-rata transaksinya antar luar negeri atau antar negeri? Negeri, di dalam negeri. Luar negeri ada nggak forex luar negeri? Ada. Ada. No. Antum luar negeri, antum dalam negeri, ono luar negeri. Berarti ada 2. Ikhtalafal juhala. Orang-orang bodoh berselisih. Yang benar mana, Pak? Antar negara ada, antar nasional ada. Yang jadi masalah, kalau forex antar negara pasti butuh waktu. Betul kan? Butuh waktu 2 hari, ya kan? Bahkan lebih. Makanya disinilah hadirin sekalian perlu adanya pembahasan yang serius. Tapi fatwa MUI mengeluarkan karena dasarnya itu tadi. Kalau batas di dalam kurang dari 2 hari masih dianggap yadan biyadin. Dengan demikian transaksi jual beli mata uang, transfer antar negara, kalau masih di dalam 2 hari masuk masa yadan biyadin, kalau lebih dari itu sudah riba. Paham? Gitu. Jadi sementara seperti itu sampai ada satu hasil putusan fatwa ulama. Bagaimana hukum bisnis MMM? Apa? MLM ya? Apa itu? Ada lagi ini. Apa itu? Manusia membantu manusia. Waduh, anak tolong dikasih ini Pak, penjelasannya dulu. Saya sedang berusaha bangkit lagi dari seringkalinya kegagalan usaha saya. Wes ana sarankan gini Mas, antum jadi buruh aja kalau sering gagal, ya. Mental pengusaha kayaknya nggak ada antum ya. Kalau gini Pak, kalau yang bertanya ini sudah umur 45 tahun, apalagi 50, jangan teruskan usaha, apalagi mengawali. Makanya ada usaha dan umur. Saya kasih gini. Kalau usaha merintis boleh sejak umur 25 sampai 30. Itu usaha merintis. Dan baru kalau sudah umur 35 sampai 40 boleh merintis tapi jangan baru. Mengembangkan. Karena 40, 45 itu pertama udah enggak lincah. 5 kilo aja masuk angin. Jalan itu enggak lincah. Rapat sampai malam Mas, apaan Mas? Masuk angin. Ini model Mak usahanya Pak. Tapi aduh masuk badan saya nggak kuat. Makanya antum jangan mengawali. Merintis jangan mengawali, mengembangkan. Nah kalau umur 50 jangan mengawali, apalagi merintis, apalagi sekarang mengembangkan dalam skala besar. Caranya antum jadi agen aja jualin. Itu bisnis pensiunan lah 50. Tapi kalau antum umur 25, 30 itu rintis, nggak apa-apa. Karena umur 25 itu Masya Allah Pak, naik motor 200 km, nggak apa seger, kerok tak itu selesai, udah paling minum antangin bejo kan gitu. Udah enak, udah itu lincah. Rapat berapa jam? Udah deh. Pokoknya semakin malam semakin asik Mas, ngopi tapi jangan merokok ya. Terus kemudian sekarang diajak untuk deal bisnis di luar kota, lincah. Mas ambil barang, angkut sendiri, sanggup. Angkut. Kalau tua Pak umur 50, aduh Mas, kecetek. Baru ngangkat buku 20 biji kecetek. Ya asam uratnya kumat, boyoknya kumat, ya. Apalagi kejepit urat, kejepit saraf. Pak, udah deh Pak, Bapak bisnis kerupuk aja deh, angkut-angkutannya enteng. Itu. Makanya saya sarankan yang di atas 50 tahun jangan coba-coba merintis dari awal. Bukan kita melarang pada umumnya, tapi ada orang yang 1-2 berhasil, tapi kebanyakannya gagal. Apalagi usia pensiun dini, rata-rata habis. Makanya beberapa perusahaan sekarang sudah menerapkan tidak ada pensiun langsung dikasih semua. Sekarang dikasih per bulan. Karena apa? Habis. Ini saran-saran saya
tentang masalah usaha, dan antum juga harus mengkader orang. Tidak semua harus antum ini, tapi antum jangan mengkader dan jangan diberikan ke orang kecuali yang antum percaya. Di bidang apa? Controlling, ya, sama analisa dan evaluasi antum tangani sendiri. Saya kira itu karena waktu, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain yang belum jelas kapannya, ya. Insya Allah bisa tahun depan, bisa 3 tahun depan. Intinya tambah ketemu, tambah ta'lim, tambah ilmu, tambah wawasan, akan semakin tambah baik nasib dan kondisi kehidupan kita, baik beragama, berdunia, berbisnis, ya, semuanya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.